sekarang kita mau bahas yang lagi viral nih, anak muda yang bukan menggaungkan ya Pak ya, mengungkapkan secara vulgar. Iya, secara vulgar tentang cara berpikirnya. Kemudian sekarang itu dikenal dengan Kristen progresif. Karena kebetulan dia latar belakangnya pendeta Kristen ya. Iya, latar belakangnya itu. Kalau menurut Bapak itu kedepannya akan menimbulkan dampak yang baik, atau maksudnya justru nanti dampaknya malah apa ya Pak, mungkin ada pergeseran gitu kan, itu otomatis kan karena ini kan progres, gesekan-gesekan karena ini ya namanya juga progresif, pikiran yang berkembang sebenarnya ya Pak ya. Kalau menurut saya pikiran yang maju ya. Iya, pikiran yang maju, yang berkembang. Sebagai anak muda sih harusnya memang seperti itu ya Pak ya. Dan kalau kita lihat perkembangan budaya itu kan karena progresivitas. Tanpa ada progresif cara berpikir, tidak akan ada budaya yang baru, tidak ada budaya yang maju. Nah, hanya kebetulan saja ini adalah agama gitu kan, membawa satu latar belakang agama, maka kemudian menjadi rame karena dianggap progresif itu sama dengan sesat. Nah, itu Pak. Dianggap kemarin saya dengar, saya lupa di salah satu YouTube-nya siapa gitu, itu sudah membawa-bawa setan, membawa-bawa iblis. Itu hanya karena cara berpikir progresif, dia sudah membawa-bawa iblis. Oh, iblis itu menggoda siapa saja gitu, atau menyesatkan siapa saja. Itu sampai sudah membawa-bawa cerita itu gitu. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin pemikiran progresif ini kan menjadi silent majority. Saya yakin karena ada perkembangan kesadaran baru, cara berpikir baru. Banyak orang yang mempunyai cara berpikir progresif tetapi diem. Karena merasa kan itu nggak punya teman, jangan-jangan saya sendiri nih yang berpikir seperti ini gitu. Dan takut disalahkan, merasa berbeda gitu. Nah, ini juga kita panggil teman-teman kan, jangan merasa sendiri, komen di sini. Sendiri itu nggak apa-apa, yang penting benar. Sendiri bukan berarti sepi. Alone but not lonely. Nah, itu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang selama ini punya pemikiran progresif, merasa berbeda dari mayoritas, merasa punya pemikiran-pemikiran yang dianggap sesat, masih dianggap atau disesatkan malah, bahkan kemudian dianggap salah. Ya mungkin bisa komen di sini. Sekali lagi kan, maksud saya komen itu masalahmu apa? Mungkin kita bisa temani. Ada nomor telepon? Nomor telepon ada per menit nanti. Nah, ini menarik karena setelah kemunculan Brian, pendeta Brian atau Brian ya dalam bahasa Indonesia kan Brian ya, teman saya dulu SMA ada namanya Brian. Bukan manggilnya Brian tapi Brian. Nah, setelah kemunculan pendeta Brian ini yang secara terang-terangan mengungkapkan tentang Kristen progresif, banyak sekali reaksi. Terutama memang dari kalangan Kristen, karena terang-terangan itu pendeta berpikir progresif, tidak konvensional teks gitu. Kemudian banyak sekali reaksi dari video-video yang lain, termasuk dari pendeta-pendeta yang lain. Bahkan sudah ada klaim bahwa itu adalah sesat. Ya kan? Itu adalah salah, itu adalah sesat gitu. Nah, fenomena ini yang berulang kali terjadi kan di negara kita. Kalau ada seseorang, sekelompok yang mempunyai cara pikir berbeda, walaupun mereka baik, tapi cara berpikirnya berbeda, memahami satu teks itu berbeda, walaupun tetap berbuat baik, itu tetap salah, tetap sesat. Jadi tolak ukurnya sesat itu bukan karena dia tidak berbuat baik, karena dia menyalahi teks. Ya, karena dia
agak belok. Kalau domba tuh dia jalan sendiri tuh. Iya. Dombanya mau jadi raja wali. Dia nggak mau ikut gerombolan. Tapi ini menarik karena kalau bagi saya progresif ini kan cara berpikir. Yes. Cara berpikir kita yang maju, misalnya ada hujan, kemudian dulu belum ada payung, ya nyari berteduh gitu. Iya. Kemudian sudah ada payung, bentuknya satu gitu, mungkin hanya dari ijuk dan segala macam. Sekarang payung modern, ada yang transparan dan segala macam gitu kan. Itu kan progresif kan? Karena berpikir progresif maka ada kemajuan. Ada budaya-budaya baru. Ada budaya-budaya baru. Nah, sekarang yang patut kita pertanyakan ini adalah mengapa orang takut dengan cara berpikir progresif? Iya. Nah, lagi ya ada orang-orang yang ingin mempertahankan sesuatu yang sudah menyamankan dirinya. Iya, di posisi yang nyaman, ya dia nggak mau berubah. Ya gimana nggak nyaman ya? Kalau orang dapat duit ya nyaman gitu. Kalau diem aja dia dapat duit gitu Pak. Iya. Kalau diem aja tempatnya didatengin gimana kan nyaman coba? Ayo nggak usah jualan. Iya. Misalnya kan kita contohnya gitu aja bisa, kan. Bisa begitu. Dan siapa tahu gitu kan? Siapa tahu cara berpikir progresif ini bisa menjawab tantangan-tantangan zaman kan? Dia bisa menjawab masalah-masalah yang sedang terjadi di zaman saat itu, zaman modern sekarang itu, dengan pemikiran yang kekinian. Dan kalau menurut saya justru, maksudnya ya contohnya aja Pendeta Brian ini kan, maksudnya kemunculannya itu kan sebenarnya kan karena ada dalam tanda kutip kekecewaannya pada ajaran yang memang dipelajarinya Pak. Kok sebenarnya kok nggak kayak gini ketika di lapangan, kok nggak begini ya? Kemudian ya pikirannya kan yang berkembang, oh ternyata begini, oh ya sudah, misalnya dia mengambil kesimpulan ya udah kita berbuat baik aja tanpa kita harus berpikir terlalu jauh tentang misalnya surga dan neraka gitu kan. Sebenarnya si progresif ini kan lahir karena itu Pak, karena sudah tidak relevan dengan ajaran yang lama. Dan dia tidak kalau menurut saya dia tidak seenaknya gitu ya, seenaknya berbicara seperti itu, tapi dia belajar. Dia sampai belajar 3 tahun di teologi itu, terus memperdalam lagi jadi S2. Artinya kan untuk mengatakan apa yang dia sampaikan saat ini, dia sudah mempunyai dasar-dasar kalau menurut saya. Iya. Jadi sudah belajar secara dalam juga ya. Tentang apa yang dia yakini selama ini ya. Dari keyakinannya itu kemudian muncul pemikiran-pemikiran baru yang menurut dia relevan sama zaman yang sekarang, Pak. Dan toh juga kalau Brian sendiri itu kan tidak mengatakan bahwa Kristen yang lain itu salah, kan nggak mengatakan demikian kan? Enggak sih ya, kalau tidak ada judgement bahwa enggak kan? Sepanjang yang saya tonton sepanjang yang saya lihat di video-video yang ada kan juga saya tidak mendengar bahwa dia menyalahkan Kristen-Kristen yang lain kan enggak? Iya, enggak. Dia hanya menarik konteks dari setiap teks Injil yang dia baca kan? Iya. Dan apa bedanya sama orang yang maksudnya sharing pengalaman pribadinya Pak? Iya. Misalnya ada penganut agama A, kemudian dia mengalami pengalaman pribadinya sendiri gitu kan. Kemudian dia sharing. Nah, karena itu misalnya tidak nggak sesuai sama teks, jadi dianggap salah. Padahal kan ini pengalaman. Masalahnya ini kan pengalamannya pendeta sih. Oh iya. Punya umat. Oh iya. Ini kan jadi masalah. Ini kan sebenarnya ya sama aja kan Pak, itu kan penafsiran, kembali pada penafsiran. Iya. Ya, karena memang posisi kan sih. Setiap teks itu kan pasti orang masih punya penafsiran masing-masing ya. Dan itu bukan cuma di agama ini aja. Kalau di Islam kan mazhab ya. Iya, banyak ini. Banyak mazhab gitu. Jadi kalau seumpama ada aliran baru sebetulnya kan sah-sah juga kan? Iya. Ya contohnya kan agama yang ya itu aja udah mazhab ini kan udah banyak sekarang. Iya. Dan yang dipermasalahkan oleh sebagian besar kalangan Kristen itu kan karena ada pernyataan dari Brian bahwa keselamatan itu tidak hanya berada di dalam Yesus ya. Kalau nggak salah saya. Iya. Jadi siapapun itu bisa selamat. Siapapun itu bisa bisa masuk kerajaan Allah gitu.
tanpa harus dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Itu kan yang jadi kontroversial itu. Karena sebagian besar Kristen, aliran apapun juga, mengatakan bahwa hanya ada satu jalan keselamatan. Nah itu kan ya pasti kontroversial banget kan Pak, maksudnya ya gimana ya namanya juga. Ya sama lah seperti Islam. Kalau saya tidak bersahadat gitu, atau orang nggak bersahadat kan dianggap tidak selamat kalau dalam Islam. Karena dia tidak menerima Allah dan tidak menerima Nabi Muhammad gitu kan. Ini kan sama kan kayak gitu kan? Iya sama aja sih Pak. Nah kalau misalnya Evi mengemukakan Islam progresif gitu, sehingga orang bisa berislam tanpa harus bersahadat, ya pasti ditentang juga. Ya kan bukan ustazah. Enggak lah, kan bukan ustazah. Nggak punya umat ya? Tapi nggak punya umat. Setidaknya kan ada pertentangan Ya, itu gitu kan? Itu kan pasti ada. Dan pertentangan itu akan terjadi ketika kayak tadi ya, kemapanan itu ada. Kalau misalnya gini Pak, misalnya tadi contohnya misalnya saya kan, Bapak kan, misalnya saya mengungkapkan penafsiran saya terhadap agama misalnya, kita bisa masuk surga kok walaupun misalnya tidak harus lewat agama A, gitu kan. Itu pasti kan agama A kan pasti komplain. Ya nggak usah gitu ya, kita sebut aja. Saya pernah nonton juga misalnya gini, ada ustadz yang mengungkapkan kalau misalnya nggak apa-apa kok perempuan nggak pakai jilbab. Nah itu aja kan udah pro dan kontra kan. Padahal ya mungkin ya memang penafsiran beliau itu kan berdasarkan ayat-ayat yang sudah mazhabnya dia. Mazhabnya dia gitu kan. Nah, tapi kan balik lagi ada yang terusik kan Pak. Iya, kalau diumpamakan Evi dan Bunda Rita yang masuk surga yang mana nih? Jelas. Saya di aja Pak, di dasar aja saya. Nggak apa-apa, baunya aja nggak apa-apa kok saya mah. Baunya aja udah cukup kok saya. Nanti udah acak-acak. Iya. Kan katanya ibu bisa ngundang anaknya. Kalau bisa ya. Punya hak juga kan. Nah kalau saya melihat itu malah justru karena tidak setiap orang itu mampu berpikir progresif. Nggak setiap orang loh. Setiap orang itu akan mudah ketika dia hanya copy paste dan mengekor. Iya, lebih mudah, jauh. Lebih mudah itu. Jauh lebih mudah. Tapi kalau misalnya saya tambahin gini Pak, karena perubahan ini kan sulit diikuti. Otomatis kalau misalnya satu kan perubahan kan, yang pasti dampaknya ini kan ke arah perubahan. Nah, perubahan ini juga akan sulit kan Pak? Ya karena kan setiap hari berubah. Iya. Setiap menit juga berubah. Iya, yang akan sulit diikuti itu ya perubahannya, karena ada yang ya udahlah, saya udah nyaman kok begini. Iya, kalau tadi kan karena orang lebih mudah untuk copy paste. Iya. Lebih enak. Misalnya kalau saya hanya mengadopsi satu teks, saya bawa ke zaman sekarang, itu lebih mudah kan? Iya. Daripada saya baca teks, kemudian saya ambil konteksnya, nilainya apa, kemudian saya terapkan nilainya di zaman sekarang, itu kan saya harus progresif. Iya. Kalau enggak kan nggak bisa. Harus ada usaha yang lebih. Betul. Bahkan kalau kita lihat dari sisi itu kan, orang yang berpikir progresif itu adalah orang cerdas. Yes, udah pasti Pak. Iya, tapi saya nggak bilang loh kalau orang nggak berpikir progresif itu orang bodoh, enggak loh. Ya, intinya yang progresif berarti dia mau berpikir nggak? Iya, mau berpikir. Iya, dia mengelola atau mengolah cara berpikirnya. Iya. Dan karena kan perlu kecerdasan loh. Iya, bukan terus tiba-tiba mendadak muncul itu juga kan Pak. Iya. Melalui fase-fase. Iya. Biar progresif makan nastar dulu. Atau mete. Ini pamer judulnya. Iya, ini masih lebaran. Masih nuansa lebaran. Guys. Biar nggak serem-serem banget ngomongin progresif itu. Dan kalau kita melihat ya cara berpikir progresif apapun, sebetulnya kan tolak ukurnya itu bukan tentang teks yang salah atau tidak kan? Iya. Kalau tentang teks yang kemudian dianggap salah atau tidak, itu kan penafsiran. Nggak bisa dong saya menilai bahwa penafsirannya Evi salah, penafsirannya Bunda salah, kan nggak bisa kan? Karena
ketika kita menafsirkan sesuatu itu tergantung latar belakang saya, tingkat pendidikan saya, pengalaman mempengaruhi, pengalaman hidup itu kan pengaruh kan. Jadi kan sebuah penafsiran kan tidak bisa dikatakan itu salah atau benar. Udah tinggal cocok enggaknya gitu mungkin Pak. Iya, dan tolak ukurnya adalah kebaikan. Nah, kalau kemudian banyak juga yang tanya, lu kebaikan itu kan relatif gitu. Yang relatif kan bukan kebaikan kan, implementasi dari kebaikan itu relatif. Tetapi tolak ukur kebaikan tetap universal kalau menurut saya loh ya. Tolak ukurnya adalah selama saya tidak menyakiti, merugikan, mencelakai diri sendiri dan orang lain, itu adalah kebaikan. Itu tolak ukur universal yang bisa dipakai dimanapun juga loh. Misalnya mencuri gitu, misalnya kan. Mencuri itu kebaikan atau tidak? Loh kan dia butuh Pak, dia sedang butuh uang dan harus mencuri. Oke, sekarang kebaikan buat diri sendiri. Kita lihat, itu kebaikan buat siapa? Kalau dia sedang butuh uang, dia mencuri, kebaikan buat siapa? Diri sendiri. Dia merugikan orang lain? Iya. Berarti dia bukan kebaikan kan? Iya. Karena tolak ukurnya kan dua, tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain, tidak mencelakai diri sendiri, tidak mencelakai orang lain. Kan ukurannya itu. Nah, ukuran universal ini kan bisa dipakai di mana saja selama tolak ukurnya itu. Nah, sekarang kalau kita melihat tentang Kristen progresif tadi ya, tentang penerapan konteksnya Brian ke zaman sekarang, ada nggak di mana tindakan Brian tadi, kalau kita lihat dari dia mengungkapkan itu di podcast, ada nggak yang merugikan dirinya dan merugikan orang lain? Saya rasa enggak sih Pak. Ada Pak. Apa maksudnya? Ya, dia udah mempengaruhi, merugikan yang sudah aman tadi. Setuju. Itu. Dia merugikan yang udah aman. Benar. Tapi kalau yang aman tadi itu merugikan banyak orang yang banyak bagaimana? Menjadikan orang lain gak aman coba gimana Mas? Ayo. Ya itu kan kalau kita lihat bahwa ketika dia juga membawa kebaikan, konteksnya yang ditarik atau nilai-nilainya yang ditarik itu kan mengajak orang untuk berbuat baik kan, nggak usah mikirin surga neraka. Baginya surga neraka itu bukan tempat gitu kan, baginya itu adalah nilai. Ketika kamu berbuat baik tanpa kamu menerima Tuhan siapapun, ya itu adalah surga. Ini kan nilai yang baik kan? Iya. Karena mengajak orang untuk berbuat baik. Berbuat baik, mengajak orang untuk lebih ke berimplementasi kan? Iya. Kebaikan-kebaikan itu. Makanya kadang saya sesatnya di mana? Sesatnya karena itu tadi merugikan yang udah aman. Merugikan yang udah aman ya Mas Ari. Benar ya Mas Ari. Iya. Tapi ya tergantung ya. Kemarin juga ada yang komen di TikTok. Bagi saya tetap salah, tetap sesat. Karena dari sisi teologi Kristen, itu urusan mereka ya. Itu urusan pandangan keyakinan mereka. Tapi yang perlu kita pikirkan lagi, yang perlu kita pertanyakan untuk diri kita sendiri itu adalah apakah cara berpikir progresif itu mencelakai orang lain, merugikan, membuat ancaman atau kemudian malah menjahati dirinya atau orang lain, kan enggak juga. Memang ada yang terancam sih Pak. Nah itu tadi. Balik lagi. Kadang yang bersuara itu yang terancam. Iya. Kalau nggak mengancam ya mungkin dia akan berpikir ya mungkin ini perubahan kan. Yang pasti kan ini mengarah ke perubahan yang ya baik kan. Nah kalau kita lihat dengan pikiran jernih, teman-teman juga lihat dengan pikiran jernih dan jangan terlanjur panas dulu. Kita lihat, bukankah setiap utusan yang hadir, yang lahir adalah mereka yang berpikir progresif? Yes. Kalau mereka tidak berpikir progresif, tidak ada ajaran yang disebut sebagai ajaran yang menyempurnakan ajaran sebelumnya. Nah bagi saya itu kan hanya bahasa Indonesia yang diperhalus saja kan. Iya. Ajaran yang disempurnakan itu bahasa Indonesia yang halus gitu kan. Iya. Itu sebagai editor harus tolong diedit. Iya. Bahasanya tolong diedit ya. Biar keluar nanti nggak terlalu vulgar.
Bukankah itu adalah revolusi pemikiran radikal dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya. Mereka kan ditentang karena pemikirannya yang progresif. Iya. Ini kalau kita mau berpikir jernih dan jujur loh ya. Ya anggaplah awalnya si kakak punya adik, baru lagi ajarannya nih, karena si adik melihat, oh ini zamannya udah beda nih, ajaran kakak saya tambahin. Ajaran kakakku sudah nggak up to date. Punya adik lagi. Adiknya memperbarui lagi. Ada yang kurang di sini, ada yang kurang di sini tambahin. Oh ternyata pas si bungsu lahir disempurnakan. Ya, bahasanya kan disempurnakan. Ya, disempurnakan. Kalau di dalam bahasa Indonesia sinonim disempurnakan kan kita bisa memakai bahasa yang lain kan? Direvisi, dilengkapi, ditambahi kan? Sama kan? Sempurna itu bukan berarti harus ditambahin juga kan Pak? Dikurangi juga disempurnakan. Ya menyesuaikan dengan zaman kan Pak? Loh iya, kalau kita menerima naskah 500 halaman, kemudian banyak kalimat-kalimat yang nggak efektif, kita sempurnakan sehingga menjadi 100 halaman. Dari kan kita kurangi kan? Berarti kerja editornya Pak. Jadi memang bukan hanya menambahi, mengurangi itu juga dalam rangka proses penyempurnaan. Nah tetapi kembali lagi, kadangkala terima nggak sih kalau dikatakan bahwa utusan-utusan itu adalah progresif? Enggak sih Pak, kalau menurut saya sih enggak. Ya contohnya masih aja kan dengan ini masih belum banyak yang masih terima. Banyak yang terima. Ya contohnya yang pro dan kontra kan lebih banyak yang kontra tanpa melihat dulu apa sih isinya progresif yang dia maksud apa gitu. Ya kalau misalnya kita melihat anggaplah ya bahwa cerita-cerita di kitab itu adalah sejarah, anggaplah. Gitu. Padahal itu kan tidak harus kita samakan kan, karena sejarah sendiri, mitologi dalam cerita kitab itu sendiri, ini kan memang harus kita bedakan. Tetapi kali ini anggaplah bahwa cerita-cerita itu adalah sejarah. Nah, sejarah-sejarah di kitab itu kan menceritakan bahwa setiap utusan yang lahir, yang membawa ajaran-ajarannya itu selalu ditentang oleh ajaran-ajaran yang sudah mapan. Siapapun dia, dari Ibrahim, dari kemudian Musa, Yesus, Muhammad, mereka mempunyai cara berpikir yang progresif sehingga ditentang oleh masyarakat yang sudah mapan saat itu. Nah ini kan kadang nggak kita sadari. Nah ketika ada orang yang berpikir progresif yang kelihatan bertentangan dengan kemapanan masyarakat saat itu, ya itu dianggap sesat, dianggap menyimpang. Ya kan ceritanya sama kan. Padahal kalau kita mau lihat sejarah juga ya Pak ya, si utusan-utusan ini kan menyesuaikan sama permasalahan pada saat itu. Dia melihat oh ini tiap daerah utusan A lahir di sini. Oh masyarakatnya begini nih keadaannya. Beliau ini kan mencari solusi kan. Akhirnya oh iya, tapi karena memang nggak mau berubah dulu kan sebelum ini, akhirnya ya bentrok-bentrok juga. Kalau misalnya kita bawa ke kasusnya pendeta ini tadi, kan sebenarnya itu menyuarakan si silent majority ya Pak ya, kan misalnya banyak orang yang nggak pergi ke gereja karena merasa tidak menjawab permasalahan yang ada di hatinya dia. Kemudian dia nggak apa-apa kok kamu nggak ke gereja, yang penting kamu hatimu bereskan hatimu, nanti kalau kamu udah memang mau ke gereja ya kamu balik lagi tetap berbuat baik. Kamu tetap berbuat baik. Kalau kamu mau bersedekah ya misalnya kamu tetap bersedekah dengan misalnya berbuat baik dengan orang-orang, nggak apa-apa, kamu nggak akan dianggap murtad kok misalnya. Nah tapi yang gini aja, contoh yang begini aja nih kan orang nggak boleh dong orang Kristen harus tetap ke gereja gitu kan. Sebenarnya apa bedanya ya Pak dengan permasalahan yang dulu kan? Makanya kan kalau kita melihat dari cerita sampai utusan itu dilemparin kotoran, dianggap gila, disingkirkan, nggak dipercaya karena mengungkapkan sesuatu yang berbeda, itu kan karena progresif. Nah sekarang kita menolak pemikiran progresif, padahal kita mengikuti orang yang progresif. Dulunya itu kan orang yang progresif. Berarti sekarang udah nggak progresif yang itu. Nggak bahaya kan? Tolong diedit ya Bu, tolong diedit. Pak Gong, gue tanya nggak Pak? Iya. Orang yang berpikir progresif itu atau dia dianggap tidak pikiran logis gitu Pak?
Karena kan sekarang kan agama dilogiskan. Gimana Pak? Kalau menurut saya itu progresif tidak harus logis ya. Tidak harus logis. Yang penting adalah rasional. Nah, rasional ini kan berbeda dengan logis kan. Saya berpikir logis, Evi berpikir logis, Bunda Rita berpikir logis. Logika kita bisa berbeda. Ukuran logis kita bisa berbeda gitu. Karena banyak faktor kan untuk menentukan kelogisan saya. Tapi rasional itu bisa sama. Oh iya. Rasional itu misalnya kalau saya lapar ya saya makan. Evi lapar ya makan, nggak mungkin Evi lapar tidur. Nggak kenyang juga kadang saya makan. Iya, makanya kan. Itu rasional saya loh ya. Rasional kita sama. Rasionalitas kita sama, kalau lapar saya makan. Tapi logisnya saya berbeda. Saya lapar, saya kenyang kalau makan nasi. Evi lapar, kenyangnya makan ketupat. Gitu, ketupat gitu kan. Nah, Bunda makan jagung. Secara logikanya Bunda, ini kan berbeda-beda, tapi rasionalitas kita sama. Kalau lapar saya makan, kalau haus saya minum. Nah, progresif ini tentang rasionalitas. Bagaimana saya menempatkan hal-hal yang rasional ketika saya dihadapkan dalam masalah. Misalnya kalau saya sedang nganggur, gitu, saya nggak punya duit. Ya, secara rasional saya harus kerja. Secara rasional saya harus kerja. Nah, kalau kemudian saya nganggur, disuruh berdoa terus, disuruh ke tempat ibadah terus, itu kan nggak rasional. Kan logisnya berdoa Pak. Secara logisnya teologi berdoa, tapi kan nggak rasional, tapi tidak rasional. Jadi progresif ini tidak harus logis, karena ada hal-hal yang memang tingkat logis kita berbeda-beda. Dan bahkan ada hal-hal yang tidak bisa kita logikakan, belum kita ketahui kan, belum bisa kita logikakan. Tetapi rasional ya, karena menempatkan sesuatu di saat ini kan rasional. Nah, itu yang penting ya di dalam pemikiran progresif. Sehingga ketika rasional, misalnya rasional itu adalah kalau sekarang saya misalnya, ini misalnya loh ya, nah ini hanya cerita aja, salibul hikayat gitu. Saya harus pergi ke satu tempat suci, di mana saya harus bayar 80 juta. Sedangkan saat ini saya butuh modal usaha 80 juta, atau ada saudara-saudara saya yang membutuhkan itu. Nah, ketika uang itu saya pakai, itu kan nggak rasional. Nggak rasional. Kenapa nggak rasional? Karena saya hanya, ukuran kebaikan tadi kan, hanya menguntungkan saya sendiri. Sedangkan saya tidak membuat kebaikan bagi orang lain. Itu bagi saya bukan kebaikan. Kalau bagi saya ya. Ketika saya memaksakan ego saya untuk satu maksud diri saya sendiri, saya kan bisa masuk surga. Saya bisa diterima Tuhan dengan ibadah ini. Itu kan egoisme spiritual saya. Nah, ketika saya memaksakan itu, saya merugikan orang lain, kan itu bagi saya tidak kebaikan, bukan kebaikan. Apalagi ada saudara-saudara terdekat yang memang masih membutuhkannya. Iya. Dan kemarin kita barusan ketemu dengan seorang teman di Semarang kan, dia mampu, kaya, punya uang banyak, dan dia memberikan uang ke adik-adiknya, saudara-saudaranya untuk beribadah. Dia sendiri enggak. Karena dia merasa bukan sesuatu hal yang... Ya, dan itu rasional. Itu rasional, karena mereka kekurangan. Dia tidak memaksakan dirinya untuk berangkat beribadah. Dia milih biayain adiknya, keluarganya untuk berangkat beribadah. Nah, kalau dilihat dari sisi kacamata teologi, kamu mampu kok, kenapa kamu nggak laksanakan? Itu berdosa gitu, orang kamu mampu. Tapi bagi saya, dari kacamata saya, itu kebaikan. Dia nggak rugi, dia tidak menyakiti dirinya sendiri ketika dia ngeluarin uang. Bahkan dia bantu orang lain untuk itu kan kebaikan. Dan itu progresif. Itu kalau saya itu salah satu pemikiran progresif. Dan dulu kan sempat ramai ya ketika ada ritual yang disebut korban, itu yang ditarik adalah konteks. Dulu yang mencetuskan pertama itu
Ramadina yang sudah meninggal, Nurcholish Majid. Konteks atau nilainya yang diambil, nilainya adalah bersedekah, nilainya adalah membantu orang lain, berbagi. Ya, berbagi kan. Jadi yang ditarik bukan teksnya. Kalau yang ditarik teksnya ya sekarang tetap menyembelih hewan. Tapi Nurcholish mengambil konteks, yang ditarik nilainya. Nilainya adalah berbagi. Jadi ketika kamu berkorban dengan berbagi uang, berbagi beras, dan lebih bermanfaat, bisa lebih rata, bisa lebih banyak orang yang menikmati, itu adalah kebaikan dari konteks berkorban ini. Itu pun ditentang dan dianggap sesat karena menyalahi teks. Yang ditarik teks ya. Yang nggak sesuai sama teksnya. Nah, kalau dulu kan ada cerita ya saya dengar, mungkin bisa salah, tentang satu hadis yang meriwayatkan bahwa memakai kopiah itu wajib gitu. Wajib. Dan ternyata setelah ditelusuri hadis itu nggak sahih. Kenapa? Karena itu mungkin pernah dilontarkan dan pernah didengar, kemudian yang mengembar-gemborkan itu adalah pedagang kopiah. Ada soalnya nggak ada kopiah ya. Iya, makanya kan mungkin saja gitu kan. Mungkin saja para pedagang-pedagang itu yang terancam kemapanannya bisa protes dengan cara berpikir progresif ini. Atau pemikiran progresif ini menjadi ramai itu karena mungkin nggak karena mereka berpikiran pikiran progresif ini memicu atau memancing tindakan agresif. Kalau tindakan agresif, kalau saya lihat dari pernyataan-pernyataannya nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena nggak ada ajakan, nggak ada hujatan. Tuh kalau sepanjang video yang saya lihat itu. Kecuali kalau kemudian menyalahkan mazhab atau aliran sebelumnya. Nah, itu kan bisa menimbulkan tindakan agresif karena menghujat, menyalahkan. Ini yang menyalahkan malah yang aliran-aliran sebelumnya, menyalahkan yang ada sekarang ini. Walaupun ini juga bukan satu pemikiran baru. Itu kan sudah dimulai, kalau tidak salah kan tahun 1980 di Amerika tentang Kristen progresif, di mana mereka yang selalu menyesuaikan diri ini. Nah, hanya karena di kita itu baru bersuara, maka baru dikenal sekarang. Silent majority yang mempunyai pemikiran progresif itu juga banyak. Hanya saja mereka nggak berani bersuara. Ya, tapi kan mulai karena ya ada pro dan kontra kan, karena ada yang muncul seperti ini kan akhirnya saya juga kok gereja kan ini mulai ada kalau yang muncul. ada yang mengkaitkan dengan inilah waktunya kebangkitan Nusantara. Sehingga pemikiran-pemikiran seperti itu mulai bermunculan. Ada yang mengkaitkan itu juga ada. Tapi kalau kita lihat berpikir progresif itu menjadikan kita berada di saat ini, sehingga kita bisa melihat hal-hal relevan, realistis yang bisa kita cari untuk menyelesaikan problem saat ini. Nah, kalau teksnya yang kita bawa kan gitu, kadang-kala kan nggak sesuai dengan zaman. Kalau teks ini kan bisa usang. Mungkin ada yang nggak setuju ya ketika saya mengatakan teks ini bisa usang. Loh, teks bisa usang. Yang tidak bisa usang adalah konteksnya. Value-nya yang dibawa. Iya, value-nya yang dibawa. Nah, sekarang kalau kita mau mencoba untuk menerapkan hal-hal, misalnya orang baca The Power of No gitu. Kemudian stoik gitu. Nah, sebetulnya kan orang-orang yang menerapkan itu sudah berpikir progresif ya. Loh, bagaimana dia bisa membawa dirinya saat ini kalau dia tidak berpikir progresif, tidak berpikir maju? Nah, ini kan kadang kalau di dalam keyakinan orang akan terbentur lagi dengan teks-teks yang konvensional. Sehingga ya
mereka-mereka yang sudah berjalan duluan di dalam teks konvensional pasti akan tidak setuju dengan adanya progresif gitu di dalam hal apapun gitu. Iya. Karena berubah itu berat. Iya, berubah itu berat. Dan kalau kita hanya menjadi teks mati itu mudah. Iya. Tinggal dibawa, tinggal dicopas. Tinggal dikopas, dibawa ke ini, dibawa ke ini. Nah, ketika kita mau menghidupkan teks ini yang sulit. Nah, teks ini kan hidup karena konteks. Nggak bisa kan teks hidup, nggak ada konteksnya. Teks hidup, kalau enggak kan dia hanya tulisan kertas yang nggak ada artinya. Yang sama dengan buku apapun juga. Saya tertarik dengan ini Pak, apa tuh dibilang quote apa ya. Jadi pada saat si Brian ini mau masuk sekolah teologi itu, dia tanya ke kakak kelas yang udah lulus itu kan, apa yang bisa kamu berikan ke dirimu waktu kamu 3 tahun yang lalu masuk itu ya. Dan dia diberi seperti quote itu ya, stay humble, stay teachable. Dan dia ini banget, itu masuk banget ke dia sampai jadiin tato pertamanya dia di sini. Oh, itu jadi tato itu, quote itu. Tato pertama itu. Stay humble, stay teachable. Stay teachable. Oke. Dan saya menurut itu bagus banget itu loh. Jadi kalau kita terus mau menerima pemahaman baru, pelajaran-pelajaran baru, ya kita akan terus bergerak gitu. Iya. Yang penting rendah hati dan terus mau belajar. Oh, itu berat loh ya. Iya. Rendah hati dan terus mau belajar itu berat. Ya? Rendah hatinya sih saya mungkin agak ini mau belajarnya itu Pak. Saya sendiri aja. Loh, rendah hatinya malah kadang sulit tuh bagi orang-orang. Begitu merasa mereka punya umat, mereka langsung ini kan merasa benar, menyalahkan yang lain. Iya. Apalagi kasus Brian ini kan menyalah-nyalahkan dia. Iya, apalagi maksudnya mereka udah belajar sekian lama kan tentang teologi, kemudian ya dia sebenarnya dia udah tahu juga ya pasti ya dampaknya gitu kan, karena ya dia juga kan mendalami itu sekian tahun, tentu tahu banget. Nah justru karena berangkat dari situ pola artinya kan berubah. Itu kan menjadi satu proses berpikirnya dia. Iya kan? Pak. Dan itu menarik loh ketika di login ditanya sama Habib Jafar, bagi lu itu kebenaran itu seperti apa gitu. Nah jawabannya bagus bahwa dia tidak mengklaim bahwa dirinya itu benar. Bisa jadi ini adalah kebenaran saya yang merupakan kesalahan nanti di perjalanan saya berikutnya. Artinya dia membuka diri untuk perubahan. Iya, membuka diri untuk itu. Jadi ketika orang berpikir misalnya ya, Pak Agung, apakah Pak Agung akan berpendapat yang sama seperti di buku yang ditulis saat ini 10 tahun yang lalu? Oh, saya bilang saya nggak tahu. Karena kan menyesuaikan dengan zaman juga berubah, kan Pak? Saya bisa saja setahun kemudian menulis buku yang berbeda dari buku saya sebelumnya. Karena pikiran-pikiran saya yang berkembang kan? Kalau saya menulis hal yang sama selama tahunan, berarti saya nggak berkembang. Masih bertahan. Apalagi kalau buku saya itu usianya ribuan tahun. Itu namanya prasasti. Prasasti. Benar Pak, saya butuh permen. Batuk kan. Itu namanya prasasti itu. Makanya nggak salah sebetulnya kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa kitab itu bisa direvisi. Dan yang direvisi kan konteksnya kan. Iya. Kita selalu merevisi konteks kan. Kalau teks ya nggak bisa dong. Itu karya, misalnya kayak buku karya saya gitu. Buku karya saya kemudian diubah teksnya oleh Bunda Dita. Yaitu sudah merupakan buku baru. Nggak bisa dikatakan buku saya orang teksnya sudah diubah kan. Gubahan oleh gitu. Tetapi teks saya ya nggak bisa diubah apa-apa. Tetapi konteks dari buku saya bisa dibaca oleh Bliswas menjadi pemikiran baru. Bisa dibaca Pak Ben menjadi pemikiran baru, bisa dibaca Mas Arif menjadi pemikiran baru. Ini kan jadi berkembang kalau yang kita hidupkan konteksnya itu. Nah kadang itu tadi orang mudah kalau mempertahankan teks, sehingga bisa menjadi hingga kopas-kopas, bisa menjadi argumentasi. Jadi gimana? Apakah ada ateis progresif? Nah itu
Saya kadang mau jawab tapi mau ketawa. Bagaimana dengan ateis progresif gitu? Ya itu ya Pak, maksudnya kita balik lagi ke literasinya ya. Iya. Karena mungkin masyarakat masih menganggap bahwa ateis itu keyakinan. Iya. Masih menganggap kalau ateis itu iman. Kadang gini loh, ada satu pengadilan yang akan mengadili orang yang mencuri. Kemudian pengadilan itu hakimnya Evi dan Bunda Dita, hakimnya kan. Kemudian Evi dan Bunda Dita itu mendatangkan orang-orang yang tidak mencuri, disuruh membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Gimana tuh ini? Nah makanya kan seharusnya kan yang dihadirkan adalah orang yang didakwa mencuri, suruh membuktikan kan, yang didakwa mencuri. Nah ini orang-orang yang tidak mencuri itu disuruh membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Gimana coba? Membingungkan. Namanya juga pendakwaan ya kan? Loh, itu kan kasus pencurian. Yang didatangkan kan orang-orang yang diduga dia mencuri kan. Ya. Nah ini enggak, karena dia nggak ketemu ini. Orang yang didakwa mencuri ini nggak ketemu. Nggak ketangkep gitu ya. Nggak ada orangnya. Jadi yang dihadirkan itu orang-orang yang tidak mencuri, suruh membuktikan bahwa dia tidak mencuri. Itu ya. Yang lagi baru. Nah, dari tadi kan Pak Agung ngomong tentang teks nih Pak. Teks dari masa lalu yang dibawa ke masa kini ya. Ini kan ya ada juga lah yang katanya pemuka agama juga, gitu kan. Dia tuh malah membandingkan dari teks yang di agama A dengan teks yang di agama B. Nah itu termasuk progresif atau hanya membandingkan mencari yang benar Pak? Nah itu kan yang terkenal itu ada dua tokoh kan? Ya. Ada Zakir Naik dan ada Christian Prince. Yang baru lagi Pak? Yang baru siapa? Yang koko Pak. Koko Siapa? Koko siapa yang namanya gitu ya? Yang masih muda ya? Yang dia tuh kalau naik motor gitu ya? Saya malah nggak denger ya kalau itu. Enggak. Jadi ngebandingin antara Kristen Dan Islam. dan Islam. Oh, jadi sama kasusnya ya, kayak Zakir Naik dan Christian Prince ini ya. Nah kalau saya melihat gini loh, selama orang itu membandingkan ya entah itu Zakir Naik dan Christian Prince, saya sebut nama ya. Bagi saya iman itu nggak bisa dibandingkan. Bagi saya, ini kan kalau kita membandingkan kitab suci itu kan sudah iman kan. Iya. Iman ini kan nggak bisa dibandingkan. Kenapa nggak bisa dibandingkan? Ya karena apa yang dia yakini sebagai satu kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhannya, yaitu lakukan, karena tidak merugikan orang lain. Iya. Nah ini menjadi merugikan bagi orang lain karena ada hal yang dibandingkan. Merugikannya di mana? Ya akhirnya dia menyalahkan kan. Kalau orang yang membuktikan Kristen, dia akan membuktikan kalau Islam itu salah. Kalau yang membuktikan Islam, dia akan membuktikan kalau Kristen itu salah. Kan akhirnya terjadi benturan-benturan karena adanya pembuktian itu. Nah, selama teks ini diimani oleh masing-masing dan tidak merugikan bagian lain, ya biarin aja kalau menurut saya. Awalnya dia mengimani teks lama, lalu tiba-tiba dia pindah dengan teks yang barunya dia gitu, menganggap bahwa teks barunya itu lebih logis gitu Pak. Dia selalu membandingkan itu, dia menemukan sesuatu yang logis di teks yang baru. Ya kadangkala euforia itu terjadi gitu. Iya. Saya baru mau ini karena ada proses pindah tadi. Saya baru dapat rumah baru biasalah ya. Dan biasanya kalau saya pindah ke sesuatu yang baru dan di daerah baru saya itu saya dieluk-elukan, saya menjadi selebritis. Oh iya. Jadi euforia. Ya, dan itu komoditas. Iya. Dimanapun juga kan. Iya. Misalnya ada orang yang dari Islam pindah ke Kristen, itu pasti diundang kemana-mana untuk menceritakan perpindahannya. Dari Kristen pindah ke Islam itu juga diundang kemana-mana. Sama-sama. Apalagi kalau statusnya dia ini Memang pemuka agama. Iya. Pemuka agama Islam pindah ke Kristen, pemuka agama Kristen pindah ke Islam. Ini kan statusnya sama kan.
Dan dia pasti akan dipanggil kemana-mana untuk berceramah tentang hal kenapa sih kok kamu pindah? Ada yang salah nggak sih dengan yang lalu? Itu pasti akan bercerita kan? Karena komoditas. Yang dijual kan kekecewaannya itu tadi Pak. Jangan-jangan itu komoditas. Iya. Kalau saya melihat ya, kalau itu bukan komoditas ya nggak perlu dibesar-besarkan. Karena pindah agama kan hal yang biasa. Seharusnya kan pindah agama hal biasa. Merasa menemukan sesuatu di tempat yang baru. Iya. Iya, gimana kalau misalnya dibalik kayak gini? Kenapa pindah? Ada kekecewaan kah di yang lama gitu kan? Ya pasti kan. Iya kan? Iya maksudnya itu yang diiniin kan. Maksudnya berarti kan ada harapan-harapan yang tidak terpenuhi gitu kan? Dia merasa Tuhan lamanya tidak membantu. Iya. Tuhan barunya yang membantu. Mungkin yang lama itu kegedean Pak. Kan dia yang lama itu 5%. Yang ini 2,5%. Setuju. Kayaknya itu deh kayak nggak. Gimana kalau misalnya gini, yang lama 5%. Bukan setiap bulan. Nah kalau yang baru setahun sekali. Kan menang banyak 11 bulan. Kalau pindah gitu berarti lebih salah nih. Kenapa nggak nambah jadi 2? Probabilitasnya banyak loh. Iya. 2 Nah, bulan. makanya kan sekarang kita cari orang yang pindah agama tetapi tidak menjelek-jelekan agama lamanya. Bisa dihitung nggak? Bisa dihitung sih Pak. Ketika dia ditanya pun ada apa dengan agama lamamu, dia nggak mau jawab. Ada nggak orang yang saya nggak mau membicarakan agama lama saya hanya mau membicarakan kondisi saya saat ini. Bisa dihitung sih Pak, ada, cuma bisa dihitung, ada. Iya, saya pernah. Dan yang di blow up di video-video, yang di blow up di TV-TV adalah mereka yang kecewa dengan agama lama. Iya benar, kalau yang dia tidak menjelekkan itu nggak di blow up. Oh iya. Iya benar, ada sih Pak, itu ada. Ya podcast cuma nggak ini. Merasa rugi mengundang dia. Iya benar Pak. Sudah diundang, nggak mau jelek-jelekin, nggak ada yang lihat. Kamu tidak menguntungkan. Betul. Nggak mendatangkan cuan. Betul dan itu komoditas, iya kan? Balik lagi ke komoditas. Iya. Ketika saya sadar bahwa saya pernah dijadikan komoditas. Iya. Akhirnya, lo kok bodoh banget saya. Jadi gimana? Nggak bahaya, tak? Oke, berarti kita sudah hidup. Bahaya. Oke, kita sudah hidup. Ya ini terlalu progresif. Ya, udah terlalu progresif. Ini di atas progresif. Ya. Oke. Terima kasih.